على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد. أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قمر الهداية حبيبي طبيبي شفيع القمر. قمر الهداية وكوكب العناية رباني مصباح رحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من تولى مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المعاد بالعطية. فكان حبيبي للأولين مبدأ وللختام والآخرين ختام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت بحبيبها فنالت بطبيبها فنالت بالنبي درجة القرب والسعادة والاحترام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
وأنزل في تشريف الله آية قرآنية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أحمده تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام واشكره على هذه العطية واسأله العفو والعافيتان ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim liman sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ilma wa ta'lim wa tadhkir wa tadhkir wa nafrifa wal fadl istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih dal huda dal khair ibtighu amardati wa qurbihi wa thawabi subhanaka khaliqun nur amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para ustaz ustazah yang hadir pada malam hari ini, sepuh bini sepuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita malam hari ini masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senin Selasa kemarin kita memperingati atau merayakan HUT kemerdekaan RI. Sekarang kita pada malam hari ini jelasah kita malam hari ini Senin malam Selasa masih dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dimasukkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu berhijrah. Berpindah, tidak berpindah tempat, akan tetapi berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi baik. Berhijrah, berpindah dari maksiat ke taat. Berhijrah, berpindah dari lemah, malas dari semangat. Dan hijrah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya hijrah kita, berpindah kita itu ilallah wa ila rasulih. Amin ya rabbal alamin. Bukan di dunia imratin yusibha, tidak berhijrah kepada dunia atau yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teman-teman hadirat yang hadir pada malam hari yang berpuasa, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kemarin akhir tahun awal tahun belum bisa berpuasa, masih ada kesempatan. Karena besok tidak lama lagi akan ada atau kita akan berjumpa dengan hari Asyura, hari 10 itu yang Masya Allah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari yang sangat luar biasa. Kemudian di Asyura kita dianjurkan untuk apa? Oleh ulama, orang-orang saleh, oleh syariat agama. Kalau kita di daerah kita mungkin malam Asyura itu apa? Ngadusi keris, ngempani cincin. Itu bukan ajaran kita, bukan anjuran ulama-ulama kita, ya. Karena itu wallahualam mungkin bisa termasuk yang tidak baik, tidak boleh. Kita orang mukmin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu hati kita selalu rindu, cinta dan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah setiap saat kita duduk, kita ingatlah duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala berdiri seperti berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan setiap kegiatan kita, setiap kegiatan harokat kita, gerak-gerik kita, mudah-mudahan selalu ingat dengan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selalu ingat pada beliau, insya Allah Allah akan penuhi hati kita dengan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon untuk hidup kita ini yang sakit sekali ini,
Tidak ada orang yang hidup 2 kali, 3 kali, tidak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup kita yang sekali ini, hati kita, hidup kita dipenuhi dengan cinta, rindu terhadap Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suatu anugerah yang terbesar dari Allah taala. Kalau hati kita sudah penuh rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat. Di dunia selamat, di kubur selamat, besok pada hari kiamat juga akan selamat. Itu saja. Jangan minta yang lain kepada Allah. Minta penuhi hati kita rindu cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diisi yang lain. Kalau hati kita sudah diisi yang lain, ya tidak mungkin diisi dengan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita diisi dengan cinta yang lain, senang dengan hal-hal yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin hati kita akan diisi dengan cinta rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi cinta dengan Allah taala. Dengan Rasulullah saja apalagi dengan Allah taala. Karena kita dikasih hati ini seperti wadah. Wadah itu satu dan hanya bisa diisi sesuatu saja. Tidak mungkin diisi dengan dua sesuatu. Hanya satu. Ya kalau cinta dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti nggak ada cinta yang lain. Kalau cinta dengan selain Allah dan Rasulullah, ya pasti cinta dunia itu. Pasti nggak mungkin orang di dalamnya itu ada cinta dunia, ada cinta Allah, ada cinta Rasul, nggak mungkin. Makanya minta mudah-mudahan semuanya kita yang hadir, anak istri kita, diri kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang dicintai, mudah-mudahan hanya diisi cinta ada Rasulullah SAW, cinta dengan Allah Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu suatu anugerah yang terbesar. Itu semuanya sudah nggak ada yang lain, sudah. Puncaknya hanya itu saja. Karena apa? Kita nggak punya apa-apa, nggak punya andalan untuk menghadap Allah besok pada hari kiamat. Hanya itu. Kalau kita ibadah kita nggak ada, sedikit mungkin. Puasa kita ya sedikit, alhamdulillah. Terus kita menghadap kepada Allah dengan apa? Kalau menghadap dengan Allah dengan cinta, itu insya Allah akan selamat. Seperti orang Arab yang kampung Badui yang kemarin dibacakan qasidahnya oleh Ustaz Muhammad itu, dia itu hanya cinta dengan Rasulullah SAW saja. Hanya itu toh. Terus apa? Insya Allah akan selamat. Dan juga dulu ada cerita yang lain, orang biasa, orang nggak punya amal seperti kita, ibadah yang biasa-biasa saja, menjaga 5 waktu, alhamdulillah, kemudian puasa Ramadan, alhamdulillah, zakat, alhamdulillah, nggak bisa haji, alhamdulillah. Hanya itu saja, nggak yang bisa yang lain bisa ribuan ini nggak ada seperti itu. Tetapi apa? Dia hanya cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Datang, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya ini, saya hanya punya dosa. Saya berharap kepada Engkau, mudah-mudahan Allah Engkau memintakan ampun untukku. Itu di depan makam Rasulullah SAW. Ada seorang penjaga makam ini, orang saleh, bermimpi. Mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Mungkin dimulakan bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW. Mimpi berkata, wahai fulan, sampaikan kepada orang itu yang baru ziarah bahwasanya dia dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu mimpi yang Rasulullah SAW yang berkata. Hanya itu. Modalnya apa? Senang sungguh-sungguh. Mengharap, harapan kita hanya satu saja, Rasulullah SAW. Jangan yang lain. Kalau seperti itu, hati kita selalu ingat Nabi Muhammad SAW. Pertolongan Nabi Muhammad SAW dalam setiap gerakan kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap detik kita, insya Allah Rasulullah SAW pasti akan nolong kita. Karena hanya beliau yang bisa menolong kita, tidak ada yang lain. Enggak jenderal, enggak presiden, enggak raja, enggak ngerti, tidak. Hanya Rasulullah SAW. Jadikanlah mulai saat ini, setiap detik kita, setiap saat kita bayangkan hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bayangkan hanya Nabi Muhammad SAW, mesti apa? Keadaan kita, kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi lebih baik. Hanya apa? Membayangkan Nabi, mengingat Nabi, merindukan Nabi Muhammad sallallahu. Hanya itu. Itu yang untuk memberi kita. Karena mungkin kita belum dikasih kesempatan untuk masuk pondok pesantren, duduk di depan seorang syekh murabbir. Jalannya apa? Hanya satu. Ingat, membayangkan, memperbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 Asyura juga apa?
Hanya bayangkan Nabi Muhammad SAW. Jangan bayangkan tombak, keris, apa pedang, apa jimat, jangan. Hanya Nabi Muhammad SAW itu jimat yang terbesar, jimat yang paling ampuh untuk kita. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah punya jimat itu, kita akan sakti. Selamat, saktinya apa? Selamat dari murka Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu saja sudah. Nabi Muhammad semuanya. Di setiap saat Rasulullah, Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi Muhammad. Jangan yang lain, hanya itu saja. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita anak kita, amin ya rabbal alamin. Kalau 10 Asyura kita anjurkan oleh syariat apa? Ihya'u lailatihi. Pada malam Asyura kita dianjurkan untuk menghidupkan malamnya. Ngurip-nguripi bengi 10 Asyura. Ngurip-nguripi ya. Ngurip-nguripi berarti apa? Nggak banyak tidur. Tidur boleh tapi nggak banyak tidur. Tapi ngurip-nguripinya dengan apa? Dengan caranya Nabi, dengan baca Al-Quran, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan taubat, dengan doa kepada Allah, minta kepada Allah, nangis minta ampun kepada Allah, takut kepada Allah. Itu adalah cara dari cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan ngurip-nguripi malam Asyura. Orang ngurip-nguripi Asyura ke orang dengan yang lain. Lah kumarin kali serayu nang pojok semedi. Enggak seperti itu. Tapi kita apa? Di rumah aja enggak apa-apa. Kalau kepengin ke sungai enggak apa-apa, tapi sana sholat, istighfar, sholawatan, tobat kepada Allah. Aja 10 Asyura ki biasanya jimat-jimat Majapahit metu kabeh. Ngadang nabi kali itu. Enggak, jangan seperti itu. Jimat-jimat yang itu enggak. Itu fana, itu sesuatu yang enggak ada, tidak akan musnah. Tetapi jimat-jimat yang Rasulullah SAW miliki itu yang akan manfaat dan akan bisa menolong kita sampai hari kiamat. Apa jimat dari Rasulullah? Yaitu taubat, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memperbaiki keadaan kita. Itu adalah jimat dari Rasulullah SAW yang akan Allah turunkan, Allah berikan pada besok malam Asyura. Kapan malam Asyura itu? Malam Sabtu. Sekarang malam Selasa. Sebentar lagi. Kalau bisa berpuasa dari sekarang alhamdulillah, kalau tidak besok minimal hari Asyura terakhir itu puasa. Puasa itu untuk apa? Itu jimat juga. Salah satu untuk sesuatu yang mengasah senjata kita biar tajam. Nek keris diasah karo wungkal, pedang kopit karo wungkal men tajam. Nek diri kita diasah dengan puasa supaya apa? Nafsu kita, batin kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diri kita dibersihkan, batin kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala, maka akan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan madad dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Curahan dari Allah Ta'ala itu bukan seperti apa? Rawa rontek atau apa itu? Apa namanya yang jalan bisa 1000 langkah itu? Bukan. Tapi anugerah yang Allah berikan, hati kita bisa lembut. Tatkala kita menyebut ya Allah bisa neteskan air mata. Itu adalah senjata dari Allah Ta'ala. Tatkala kita bisa menyebut nama ya Allah terus kita meneteskan air mata, tetesan air mata kita yang takut kepada Allah itu sangat apa? Kekuatan luar biasa. Bisa memadamkan api neraka. Tetesan air mata itu kita yang tatkala kita malam hari, apalagi besok 10 Asyura, nangis di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, tobat kepada Allah, terus memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah akan murkanya Allah. Neteskan kita air mata, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, cukup itu untuk memadamkan api neraka. Api neraka itu tidak bisa dipadamkan dengan air lautan, tidak bisa. Bahkan mungkin misalkan di Jakarta Raya ini ada planet-planet yang ada airnya, dikumpulkan untuk memadamkan api neraka, tidak bisa. Tidak bisa. Satu kerikil neraka itu kalau diturunkan di bumi akan terbakar. Satu kerikil saja yang jadi neraka. Misalkan Allah ambil ditaruh di muka bumi ini, niscaya muka bumi akan hangus. Air lautan akan garing, surut, tidak hilang. Sumber mata air hilang semuanya. Gunung-gunung akan meleleh. Karena saking panasnya kerikil neraka.
Nah ini apinya gimana? Lebih dahsyat lagi. Lautan nggak bisa memadamkan. Hanya tetesan air mata kita bersimpuh di hadapan Allah, kita bertobat takut kepada Allah Ta'ala. Itulah yang bisa memadamkan api neraka. Besok di 10 Asyura carilah jimat seperti itu, carilah ilmu yang seperti itu, supaya apa? Kita bisa memadamkan api neraka. Kalau ilmu rawarontek atau apa namanya itu halim ngilang apa namanya? Halimunan apa bisa terbang? Nah itu gampang dicarinya itu. Tapi tetesan air mata atau kalau menyebut ya Allah itu yang sulit. Sebelum kita malam hari itu nih bisa puasa. Anna minal matlub fi Asyura, yang dianjurkan pada hari Asyura itu kita menghidupkan malam harinya. Fahuwa min a'zam ma hatha 'alaihi syari. Itu adalah apa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam 10 Asyura itu banyak al-imdadat ar-rabbaniyah. Anugerah-anugerah madad sir-sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fuyudatul ihsaniyah. Seperti itu yang Allah berikan. Hati kita menjadi lembut. Kita tanya pada diri kita. Kita pernah enggak tatkala menyebut ya Allah itu mata kita nangis? Pernah enggak? Merasakan nikmat menyebut nama ya Allah. Merasa nikmat menyebut nama Tuhan pencipta kita Allah. Pernah apa enggak? Kalau belum pernah, besoknya ada kesempatan. Banyak Allah akan turunkan. Ini hidup kita udah berapa lama? Puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun ada, 50 tahun ada. Pernah enggak sesaat itu kita menyebut nama ya Allah? Bukan karena tatkala banyak orang nangis apa? Lagi butuh nih Gusti Allah. Lagi utang, doyo koyok, nek ora umah gede sita. Nek jaluk sama mesti nangis. Karena apa? Diume disita. Tapi pernah enggak kita rumah masih utuh, duit ada, tapi kita nangis takut kepada Allah atau rindu kepada Allah? Pernah apa enggak? Nih, kita yang harus cari. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita besok atau mulai malam hari ini sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang mulia, kekasih-kasih Allah Ta'ala. Itu kenikmatan di dunia mereka. Andaikan saja nggak ada seperti ini kata mereka tidak betah tinggal di dunia. Karena apa? Ada mereka seperti itu, lezatnya dzikir, lezatnya qiyamul lail, bangun malam. Itu mereka orang soleh jadi betah urip nang dunia seperti itu. Karena apa? Mereka nggak betah nang dunia. Di dunia ini apa? Tempat untuk ujian saja. Tapi sampai kita tidak betah nggak di tempat ujian. Misalkan sampai di ruangan di situ diuji, tentaranya gede-gede, nyekel pendongan KB. Kira-kira betah nang kono apa ora? Ora betah ya? Betah apa ora, Pak? Yakin? Nah, ini yakin sampean. Nah, kan nenek seneng ruangan diuji, kon push up, sit up, dipukulin, digojlok gitu bahasa sininya. Ora betah, tapi nek metukan ruangan, nang tempat itu ada tempat rohat, untuk hidup. Apa namanya? Istirahat, ada minuman enak, milih mana? Istirahat situ kan? Nah, ini dunia seperti itu. Nek sampean betah apa nang dunia? Betah. Berarti betah ning Lombok ya. Berarti kita kelas apa? Masih betah di tempat ujian. Padahal tempat ujian ini sementara menguji kita. Yang sesungguhnya nanti besok itu di luar ruangan itu, di luar ini. Nah, makanya apa? Persiapkan supaya kita keluar dari ruang ujian dengan lulus. Mudah-mudahan kita semua lulus husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu Asyura ya. Itu paling dianjurkan menghidupkan malamnya untuk taat, tapi tidak untuk yang lain. Tidak buka kitab primbon apa-apa, tapi buka kitab Al-Quran dari Allah Ta'ala. Misalkan kita nggak bisa bangun malam, kita bisa maghrib, isya, subuh berjamaah. Insya Allah tergolong orang yang menghidupkan malam-malam mulia seperti itu. Nek bisa maghrib, isya, subuh jamaah, malamnya bisa bangun. Nek lebih bisa lagi, maghrib, isya, subuh belas turu ngibadah, maca Quran mulai khatam 30 juz, salawatan 10.000 misalkan, istighfar ratusan ribu, tahlil, tahmid. Nah, itulah orang-orang yang mulia, yang memang sungguh Allah pilih. Mudah kita masuk orang yang dipilih Allah Ta'ala menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada hari Asyura itu kita dianjurkan untuk apa? Orang-orang soleh, ucapan-ucapan mereka, ajaran-ajaran mereka itu banyak. Tapi yang datangnya dari hadis Nabi Muhammad SAW
itu hari Asyura kita dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa dan tausiul iyal, gawe senang keluarga. Itu yang datang dari hadis. Kalau yang memperbanyak salawat atau silaturahim atau sedekah atau mandi adus guys Asyura nih, mau nyepuh badan kita juga nih, adus, makai celak, ziarah orang alim, ziarah sakit, mengusap rambut anak yatim, itu adalah anjuran dari ulama orang-orang saleh. Tetapi anjuran yang datang lewat hadis itu puasa sama nyenengaken keluarga. Puasa hari Asyura, kemudian kita nyenengaken keluarga. Gimana nyenengaken keluarga? Belanjanya ditambahi. Biasanya nih bojo ibu nih suami istri nih panjenengan ditambahi belanjanya seneng apa ora? Seneng ya, biasanya diwai 20.000, dina Asyura 20.000 tambahi 2.000, 22.000. Seneng ora? Ya mana seneng. Apa mari ditambahi mana akeh? Bisa ketemu nggih. Go belanja, ketemu Pak. Wis luwene go kok go belanja pas karepe. Anake esok-esok duwe jajan nih, go jajan. Apa dibelikan jajan nang sampean? Nang bapak-bapak itu pahala Asyura dianjurkan. Karena apa? Kalau tidak salah sebuah riwayat, barang siapa sih gawe seneng pada hari Asyura maka akan Allah kasih kemudahan selama setahun itu. Udah amin tuh dilakukan. Amin. Puasa kali tausiul iyal. Sing gelem sedekah bagus. Nyentuh rambut kepala anak yatim karo sedekah. Nyentuh ora kok nyentuh khusus ora. Tapi nyentuh kalau dengan perasaan rahmat, kasihan ya Allah, anak kecil ini enggak punya orang tua yang mendidik, yang memberikan ini, kasihan seperti itu. Kalau malih santunan, nah itu dapat pahala. Dan juga nek gelem pakai celak ini, karena ada kaul dari ulama orang-orang soleh, ulama itu orang-orang soleh dulu, sing gelem nganggo celak pada Asyura nih salah satu manfaat. Ini sih semuanya bukan hadis ya, cuman kaul mungkin ulama itu bisa selamat atau matanya terjaga dari penyakit mata seperti belek atau timbilin pakai celak. Nah bisa celak sejenis ithmit. Ithmit itu celak yang merah, itu sunnah. Kita pakai celak sunnah karena Rasulullah SAW pakai celak. Nah kita semuanya kalau kita ingat yang kita lakukan sehari-hari itu ingat Nabi Muhammad SAW semuanya di sunnah. Nah Rasulullah itu selalu pakai celak. Padahal beliau tatkala nggak pakai celak, mata beliau itu sudah seperti celaka, sempurna. Insanul kamil hanya Rasulullah SAW. Beliau toh sempurna. Ciptaan dohirnya, jasmania sempurna, apalagi batinnya luar biasa, nggak ada yang bisa menandingi. Sempurna semuanya, wajahnya sempurna, itu hidungnya sempurna, semuanya sempurna. Mata beliau sudah seperti celakan, beliau dilahirkan sudah dikhitam, tuh posternya sudah terputus, nggak beda dengan kita, lahir masih bawa itu hari-hari, bawa itu kita, masih butuh kita. Ya Rasulullah SAW sudah dicukupi Allah, sudah terputus, sudah bersih dilahirkan beliau. Tidak beda kita, kadang masih ada darahnya, masih ada air ketubannya dan lain-lain. Rasulullah bersih, udah. Dan lahir beliau langsung sujud, tertutup dia langsung, nggak terbuka seperti kita. Beliau lahir nggak nangis seperti kita. Ya kita lahir nangis, kaget nang dunia, enak nang dunia rahim. Di rahim itu dunia kita. Rahim, terus dunia ini, terus barzakh akhirat. Di dunia kita banyak. Nek pakai celak itu ada kaul ulama terbebas terlindungi dari penyakit mata, insya Allah. Sing orang yang apa? Terus ziarah wong alim. Ziarah itu bagus apa enggak? Bagus, dianjurkan ziarah silaturahim itu. Ziarah orang alim, ziarah orang ini, tabarukan ini dianjurkan. Ini bukan bid'ah ini. Ini anjur. Ini perkataan ulama yang diamalkan karena hari Asyura hari yang sangat mulia, maka di situ dianjurkan untuk mengamalkan amal-amal mulia. Nah, ziarah itu nggak harus Asyura atau benar, tetapi apa? Untuk memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Taala, itu alangkah bagusnya ziarah itu alim, ziarah apalagi ziarah orang saleh. Kemudian menjenguk orang sakit. Itu bagus apa enggak? Dianjurkan enggak? Dianjurkan. Itu bukan bid'ah, dianjurkan. Terus kok kenapa harus Asyura? Ya terserah kita.
Kita kepingin mendapatkan kemuliaan hari Asyura yang mulia itu, maka Pak dianjurkan untuk jenguk orang sakit, nggak bisa. Karena apa? Jenguk orang sakit itu hakul muslim al muslim. Itu termasuk dalam hadis bahkan. Menyentuh anak kepala anak yatim itu juga bagus. Nggak harus Asyura toh setiap saat. Tetapi karena hari Asyura, karena apa? Karena kemungkinan hari Asyura sangat mulia dan seterusnya dan seperti itu. Itu adalah amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Asyura. Yang pertama yang dilandasi oleh hadis Nabi adalah berpuasa dan tausi'ul iyal. Tausi' itu apa? Menyenangkan gawe senang mari bojone sing bojone ratu desa itu jalan-jalan apa Pak? Engkau balik nagih ya Pak. Bapaknya siap-siap nabung. Orang ada duit ngutang di situ apa Pak? Mau gawe senang karo keluarga ini apa-apa. Jadi duwe bojo aja kok kerja to. Duwe bojo kok nggon kerja tok aja. Desain gawe seneng-seneng. Ngesuk mumpung Asyura, desain wis kon libur aku sing tak kerja. Misalkan ora ada masak dituwuk nang warung wis. Tapi moga-moga istri kita jadi denger ya, menagih kita. Digawe seneng lah, sak mampu kita. Enggak harus sesuatu yang sangat yang mahal, yang jual kemau tidak. Sesuai kemampuan kita, gawe seneng. Belanja ditokna jahe 1 kilo, ditokna gramit, ditokna kangkung bedina. Mie wis. Terserah panjenengan. Sing penting gawe seneng karo bojone, karo anake, karo keluargane. Iku insyaallah. Insyaallah lagi Pak Mas iki dilakukan. Masa sing ngene bojo kowe gawe seneng karo sedulur-sedulure nang omah. Karena apa? Hari Asyura sangat mulia. Hari Asyura itu bukan untuk hari yang sedih. Ada sebagian orang itu hari Asyura itu hari sedih bagi mereka. Karena mereka nggak tahu caranya. Ada itu aliran yang nggak bagus. Nah kita ikut Nabi Muhammad SAW ahli sunnah wal jamaah seperti ini. Puasa, terus menyenangkan keluarga, silaturahim, sedekah, baca Al-Quran, baca salawat. Tidak melakukan ritual-ritual yang tidak bagus, tidak baik di dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Rawahu Bukhari wal Muslim. Hadis diriwayatkan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya gunung Uhud itu gunung yang ada di Madinah. Gede. Panjenengan pernah lihat Gunung Uhud? Lihat di YouTube. Kalau kepingin langsung moga-moga kita bisa ziarah Rasulullah SAW. Itu Gunung Uhud, gunung yang sangat bersejarah, gunung yang sangat mulia. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Gunung Uhud itu gunung sing cinta terhadap kami. Gunung saja batu cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Benda mati nih, tidak hidup, nggak punya hati, nggak punya paru-paru, nggak punya mata, nggak punya lisan, tetapi dia Gunung Uhud itu cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Gunung Uhud juga makhluk Allah Ta'ala yang Allah ciptakan. Gunung Uhud mengetahui kemuliaan, ketinggian kedudukan Rasulullah SAW. Dan kita kok nggak bisa seperti itu ya, kebangetan ya. Kita punya hati, kita punya mata, kita punya lisan, punya telinga, kok nggak bisa seperti gunung seperti itu. Dulu juga ini nggak Gunung Uhud toh ini. Hadis yang menerangkan benda-benda mati itu cinta dan itu banyak. Seperti pelepah pohon kurma yang sudah ditebang, udah kering dijadikan mimbar Nabi Muhammad SAW. Ini pelepah kurma. Wis mati, orang duwe ati, orang duwe lisan. Tapi apa? Tatkala dia jauh dari Nabi Muhammad SAW, dia nangis. Sering dengar cerita kan? Nangisnya enggak korpor tok, tapi nangisnya seperti bayi yang kepingin nyusu sama ibunya. Gimana bayi nek nangis kepingin nyusu? Ngelak nangisnya, kencang. Dan dia bisa didiamkan kecuali kalau bayi itu disusui oleh ibunya. Ini hanya tangisan pelepah korma ini nangis tatkala diganti. Sahabat melihat pertama Rasulullah SAW membangun masjid,
dibangunkan mimbar dari pelepah kurma sederhana. Setiap hari beliau Rasulullah naik duduk di situ, bersandar di pohon pelepah kurma itu, memegang tangan mulia beliau pelepah kurma itu, senang dipegang Nabi, diinjak Nabi, senang. Setiap hari seperti itu, senang, cinta, nggak kepengen lepas dia pelepah kurma. Akhirnya sahabat lihat ini udah tua, udah roda kurang bagus, dibikinin yang baru. Terus apa? Dipindah, ditaruh di samping, diganti yang baru. Tatkala Rasulullah SAW naik mimbar, ini yang dengar nggak Nabi saja, sahabat yang di waktu itu lagi mendengar khutbah Nabi Muhammad SAW dengar suara tangisan, nangis seru, tengok-tengok si nangis apa, dikuliti langka. Akhirnya Rasulullah SAW turun dari mimbar dan beliau itu apa? Membopong mimbar itu, pelepah kurma itu seperti seorang ibu membopong bayi, ditepuk-tepuk, akhirnya sampai terdiam hilang suaranya. Setelah selesai, sahabat tanya, ya Rasulullah, itu tadi kejadian ada apa? Sahabat tanya, ya tadi itu ada pelepah kurma yang bisa saya jadikan sandaran, nangis karena sekarang tidak bisa saya sandari lagi, jauh dari saya. Nangis dia, cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu pelepah kurma, benda pada apa namanya? Bukan seperti kita ya, bukan manusia, nggak punya hati, nggak punya nyawa, nggak punya mata, telinga, tapi bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Terus kita yang dimuliakan oleh Allah, memiliki hati, memiliki lisan, memiliki pendengaran, pikiran, kok bisa nggak cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Kebanggaan tangan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah kita duduk di sini membaca maulid setiap malam Selasa, mudah-mudahan hati kita dipenuhi sungguh-sungguh cinta terhadap Nabi Muhammad SAW sampai kita mati cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya para Rasul berkata, itu pelepah kurma nangis karena diganti oleh yang baru. Terus saya tanya, kamu mau enggak diam? Saya kasih pilihan, kata Rasulullah. Kamu sekarang saya kasih pilihan, tapi kamu nanti diam. Apa kamu mau menjadi pohon kurma lagi di dunia, tumbuh lagi, atau kamu mau bersamaku besok di surga? Kira-kira milih mana pelepah kurma itu? Milih bareng Rasulullah SAW di surga. Ini pelepah kurma udah mati, enggak orang diakal, tapi cinta, tahu terhadap Rasulullah SAW. Gunung Uhud, batu gunung, kata Nabi, yuhibbuna, dia mencintai kami. Terus gimana beliau? Wa nuhibbuhu, dan kami mencintai gunung tersebut. Ini batu saja bisa dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita umatnya, dari hati kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW? Kira-kira Rasulullah cinta apa enggak? Pasti cinta. Gunung batu saja Rasulullah SAW juga cinta, apalagi kita umatnya. Beliau tatkala keluar perang, kalau pulang pasti cepet-cepet, pasti ngeliatin gunung Uhud, beliau lihatin, kota Madinah beliau lihatin. Cintanya beliau terhadap semua yang Allah ciptakan, subhanallah. Inna Uhud dan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Sesungguhnya gunung Uhud mencintai kami dan kami mencintai gunung Uhud. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Ta'ala, dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini hadis ini apakah masa gunung batu bisa cinta? Benar. Ini enggak gunung top, banyak riwayat, banyak. Tadi pohon pelepah kurma, ini gunung Uhud, ini banyak, hayawan banyak. Dulu ada hewan, onta, nangis, ngamuk ini, onta ngamuk. Di kandang ngamuk, sama tuannya ngamuk, nggak bisa diem. Akhirnya Rasulullah SAW tak dengar ada ngamuk, Rasul datang. Tatkala Rasulullah SAW datang mendekati ke onta yang lagi ngamuk itu, air matanya mengalir. Rasul dekat, ada apa? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Akhirnya onta ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini hewan bisa seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mengadu, ya Rasulullah, saya ini nggak suka sama tuan saya itu, sama yang punya onta. Kenapa? Saya dikasih kerja, disuruh kerja berhari-hari, tapi saya dikasih makan sedikit. Bisik di onta ini,
dekat ke telinga Rasulullah, membisikin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti seorang anak kepada ibu, kepada orang tua, rindu cinta, kepingin dekat, ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya masalah apapun, bisa kalau bisa ngadu, ya Rasulullah, seperti ini sih, kira-kira insya Allah Rasul dengar. Seperti apa kita selalu ingat hanya Rasulullah, hanya Rasulullah, hanya Rasulullah. Di setiap saat kita berangkat ngaji, Rasulullah ingat. Pulang ngaji, ingat Rasulullah. Di rumah mau tidur, ingat Rasulullah. Bangun tidur, yang hanya diingat Rasulullah SAW. Ingat Rasulullah apa? Ingat sunnahnya. Keluar rumah, ingat sunnahnya. Masuk rumah, ingat sunnahnya. Mau tidur, ingat sunnahnya. Rasulullah tidur gimana? Bangun tidur, ingat sunnahnya. Kalau seperti itu, setiap saat kita ingat Rasulullah, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepengen apa Pak? Bu? Kalau kepengen mulai saat ini, insya Allah mudah-mudahan kita sendiri kasih taufik pertolongan dari Allah Ta'ala. Hanya Rasulullah, jangan yang lain. Onta ini ngadu, ya Rasulullah, saya dikusuh kerja keras, tapi dikasih makan sedikit. Akhir Rasulullah apa? Ngomong maring yang punya onta, Pak, ini onta ngamuk bukan karena dia nggak karena apa-apa, tapi karena dia itu nggak seneng kamu nggak suruh kerja, tapi sama-sama dikasih makan sedikit. Oh seperti itu ya Rasulullah. Ini sahabat ini langsung apa? Udah mulai saat ini karena ini onta pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, onta ini saya akan jadikan onta yang paling istimewa. Bis orang tahu gue kerja dua panganan sih paling luar biasa. Rumput teh dipilih yang paling enak, dicampurin masako, dikasih lego biar tambah senang. Karena apa? Mulai saat ini seterusnya onta ini saya jadikan onta yang istimewa, tidak pernah jadikan saya onta kerja lagi. Karena apa? Orang sahabat ini mulia juga ini, tahu onta ini ngadu kepada sang kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan saja onta ini nggak ngadu, seterusnya akan jadikan onta kerja untuk bekerja terus. Tapi karena berkah dia itu, onta ini pernah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi onta yang sangat mulia. Terus bagaimana kita? Kalau kita bisa hanya memikirkan Nabi, di hati kita hanya isinya Nabi, kita pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya man wafaqa ahli al-khair wa inu alaih wa fiqh al-khair wa inu alaih. Mudah Allah berikan kita taufik dan mudah-mudahan menggolongkan kita, menggabungkan kita, memasukkan kita ke kelompok sebaik-baik kelompoknya orang saleh, kelompoknya para pecinta Nabi Muhammad SAW bersama kelompok Nabi Muhammad SAW besok hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutur kata yang tidak berkenan saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil yawmiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarith al ardh wa man 'alayha wa dakhal warithin. Wa laqad asyartu linati man asawtuhi al qulub tuhayyiju al ahjana. Wallahu qad athna 'alayhi fa ma yusawi al kalumina wa yakunu thanana. Lakin hubban fi as-sara'iri qad علم مدح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نعرف أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلحنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق صعلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقم كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا وابدل لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصباء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول أجمعين الفاتحة صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الله أصرفنا فأطوب علينا طوبى فغشي كل حوبى واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلفان وكل ما هدى أرضي ومن أرسالا والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع أجلا نعودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مقلبي أنت المرتجى يوم الزفاف اشفع لنا يا رسول الله يا رسول الله
أشهد أن لا إله